Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Petani Maju Indonesia, dan pada hari ini saya mendoakan bahwa kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan semua pekerjaan yang akan kita lakukan berjalan lancar dan sukses. Karena kita semua mempunyai semangat dan motivasi yang tinggi untuk selalu melakukan hal yang terbaik. Tak lupa, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melakukannya atau bagi yang melakukan ibadah puasa Ramadan. Dalam pertemuan kali ini, kita kembali akan memenuhi permintaan dan menjawab beberapa pertanyaan, khususnya dalam rangkaian menakar atau memproduksi benih jagung hibrida. Kami menyadari banyaknya pertanyaan dan permintaan ini sebagai akibat benih jagung hibrida yang beredar saat ini harganya tergolong mahal. Walaupun kita mengetahui umumnya benih jagung hibrida yang beredar di lapangan itu adalah dibuat dengan cara pembuatan single cross. Dan jika kita tahu bahwa single cross itu produksinya itu rendah, rata-rata 1 sampai dengan 1,5 ton per hektar. Dan kemungkinan karena produksinya sangat sedikit sehingga rendah, sehingga menyebabkan harga jagung atau harga benih jagung hibrida itu menjadi mahal. Untuk itu, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana menakar benih jagung hibrida dengan jalan three-way cross, sehingga hasilnya akan lebih banyak dibandingkan dengan produksi single cross, tetapi harganya bisa lebih murah. Dan mungkin ada kemungkinan bisa diproduksi sendiri oleh petani atau kelompok tani yang menginginkan memproduksi benih jagung hibrida sendiri. Teknis penangkaran benih jagung hibrida sendiri dengan cara pembuatan 3 jalur atau three-way cross. Pembahasan kali ini adalah cara praktis untuk membuat atau menangkar dan memproduksi benih jagung hibrida dengan cara pembuatan three-way cross. Untuk memenuhi permintaan dan menjawab pertanyaan, serta membantu petani mendapatkan benih jagung hibrida yang bermutu dan unggul dengan membuatnya sendiri. Mengingat, salah satu masalah dalam produksi benih F1 hibrida silang tunggal atau single cross adalah rendahnya produksi benih yang dihasilkan, yaitu hanya 1 sampai 1,5 ton per hektar. Hal ini antara lain menyebabkan harga benih F1 silang tunggal, yaitu benih jagung hibrida yang beredar umumnya, terbilang mahal. Dalam 3 tahun terakhir ini, penanaman jagung hibrida di Indonesia cukup pesat. Mencapai luasan 58% dari total luas panen jagung. Hal ini mengindikasikan, petani jagung telah meyakini, bahwa jagung hibrida dapat meningkatkan produksi dan pendapatannya. Petani berusaha mendapatkan benih jagung hibrida, sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun kadang mengeluhkan harga benih yang mahal. Kondisi ini telah mendorong, memotivasi dan menjadikan petani berkeinginan untuk dapat memproduksi benih jagung hibrida sendiri. Dengan berusaha mencari tahu cara produksi benih hibrida. Benih jagung hibrida yang saat ini berkembang, sebagian besar adalah hibrida silang tunggal, atau single cross, dan hasil benih F1 hibrida silang tunggal umumnya rendah. Hal ini belum diketahui oleh petani, dan mereka hanya tahu benih jagung hibrida mahal harganya. Padahal, banyak faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya hasil benih F1 hibrida silang tunggal, antara lain. Penangkaran benih jagung hibrida membutuhkan isolasi area dan waktu. Adanya sinkronisasi pembungaan antara tanaman betina dan jantan pada saat produksi benih kurang sesuai. Adanya resiko komposisi tanaman jantan dan betina kurang tepat. Produksi tepung sari sangat rendah. Rambut tongkil periode fertilitas terbatas atau cepat layu. Tongkil yang dihasilkan sangat kecil. Berbeda dengan hibrida silang 3 jalur atau three-way cross, di mana indukan betina yang digunakan adalah F1 silang tunggal. Potensi hasil hibrida three-way cross itu sendiri sama dengan silang tunggal. Dengan demikian diharapkan harga benih hibrida three-way cross dapat lebih murah dan terjangkau oleh petani. Bahkan berpeluang dapat diproduksi oleh kelompok tani atau penangkar di daerah yang berminat untuk mengembangkannya. Teknis penangkaran benih jagung hibrida sendiri dengan cara pembuatan 3 jalur atau three-way cross.
Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage. Isolasi area, pemilihan benih yang akan dijadikan indukan. Perlakuan benih, tata letak dan jarak tanam penanaman. Perawatan tanaman, pemupukan, penyiangan gulma, pembumbunan, dan pengairan. Rujing, pengendalian OPT detaseling. Panen. Pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, yaitu melakukan pengolahan tanah sempurna, dengan 2 kali pembajakan, setelah disingkal dilanjutkan dengan garu untuk meratakan. Pemberian kapur dolomit, dan pupuk keandang atau kompos, untuk memperbaiki tekstur dan struktur tanah, serta menaikkan pH tanah, serta penyediaan bahan organik. Isolasi area, menjamin dalam radius 300 meter, tidak ada penanaman jagung varietas lain. Serta membedakan penanaman dengan yang lainnya, minimal 21 hari. Pemilihan benih yang akan jadi indukan, yaitu, di mana induk betina adalah F1 bibrida silang tunggal, atau single cross. Dan pejantan, adalah benih induk, yang unggul dan lolos seleksi, serta memiliki tasel yang banyak. Perlakuan benih, atau seed treatment, yaitu benih yang akan ditanam dicampur merata dengan insektisida dan fungisida terlebih dahulu, yaitu pestisida yang dianjurkan untuk perlakuan benih. Tata letak dan jarak tanam. Penanaman dengan sistem 4:1, yaitu 4 jalur indukan betina dan 1 jalur indukan pejantan. Menggunakan jarak tanam 70 x 20 cm, dengan 1 benih per lubang. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal, di mana penanaman mengikuti prosedur tata letak, yaitu 4:1. Untuk benih indukan yang fase tasselingnya lambat, ditanam lebih dulu, agar fase penyerbukan serentak. Perawatan tanaman, pemupukan, dilakukan 3 kali, yaitu, pada saat penanaman, atau paling lambat 1 minggu setelah tanam, berupa 150 kg urea, 100 kg SP36, dan 100 kg KCl. Lalu pemupukan kedua, yaitu, saat tanaman berumur 3 minggu, berupa 150 kg urea. Dan pemupukan ketiga, pada saat tanaman berumur 6 minggu, berupa 150 kg urea. Penyiangan gulma. Penyiangan pertama dilakukan pada umur 7-15 hari setelah tanam, dengan menggunakan herbisida selektif, misalnya Calaris 550 SC. Pembumbunan dilakukan sebelum pemupukan kedua, serta menjaga air pada lahan, memperbaiki irigasi kalau ada air tergenang, dan menjamin air tersedia cukup bagi tanaman. Rujing, yaitu memonitor perkembangan tanaman, dengan membuang tanaman yang warna batangnya menyimpang, dan tanaman yang tumbuh di luar barisan tanaman yang dikehendaki, bentuk daun tidak normal, di mana dilakukan pada umur 32-35 hari setelah tanam, untuk membuang tanaman berperilaku menyimpang, yaitu warna batang, bentuk daun, tekstur daun, bentuk lidah daun, yang menyimpang dicabut. Dan yang kedua dilakukan pada umur tanaman 45-52 hari setelah tanam, untuk mengecek warna bunga betina dan pejantan, bentuk malai, posisi tongkil dan warna rambut yang tidak dikehendaki. Pengendalian OPT, yaitu menyemprot tanaman dengan insektisida dan fungisida secara regular pada umur 7, 14, 21, 28, 45, dan 55 hari setelah tanam. Menggunakan pestisida yang bersifat sistemik dan kontak. Detaseling, pencabutan bunga jantan pada indukan betina, dilaksanakan sebelum bunga jantan terbuka atau muncul dari daun terakhir, atau daun pembungkus mulai membuka, tetapi malai belum keluar dari gulungan daun, atau sudah hampir tersembul dari gulungan daun. Dilakukan pada umur 55-70 hari setelah tanam. Panen, dilakukan setelah muncul 90% black layer pada setiap baris tongkuol dengan mengambil sekitar 4 tongkuol secara acak yang tetap berada pada batang, atau masak fisiologis. Tongkuol dibiarkan dahulu di lapangan 10 hari setelah masak fisiologis, karena saat menjelang panen tidak ada hujan, sehingga air dapat menurun sekitar 28-29%.
Saat setelah panen segera dikupas klobotnya, dan segera dikeringkan. Pengeringan dilakukan mencapai kadar air 17%. Bersamaan dengan penjemuran, dilakukan juga seleksi tongkuol. Tongkuol yang rusak terserang hama atau penyakit, tidak seragam dan sebagainya dipisahkan. Kemudian tongkuol yang homogen. Dan dilanjutkan prosesingnya dengan pemipilan, bisa menggunakan cone tracer. Dan kemudian dijemur kembali, di bawah sinar matahari, sampai kadar air 10%. Setelah kadar air biji mencapai 10%, dilakukan sortasi dengan membuang biji yang rusak, biji yang ukurannya tidak homogen, dan juga kotoran yang ada pada benih tersebut. Kemudian dilakukan pengemasan, atau disimpan. Benih jagung bibrida sudah siap. Semoga bermanfaat. Demikianlah penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami dan paparan tadi telah bisa membuka wawasan, menambah kapabilitas kita, sehingga kita mempunyai minat untuk memproduksi sendiri benih jagung hibrida dengan cara yang sangat mudah. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.